学习汉字部首。汉字部首为什么我们要学习呢？很多人都认为说，这个汉字部首是什么呢？那部首跟偏旁有什么不同？为什么要学这个呢？Ya, banyak orang bisa bertanya kenapa harus belajar radikal Mandarin Hanzi. Ya, apa itu radikal? Nah, di sini saya akan jelasin tentang apa itu puso. Ya. Puso itu adalah sebagian komponen yang awalnya untuk mulai sesuatu tulisan. Ya. 部首是汉字第一笔画后行编，也是字典按汉字结构和意义进行分类，以便你查字的符号目录。Ya, jadi buso ini radikal ini itu dia menjadi satu kelompok untuk supaya kita mau periksa di kamus itu lebih gampang. Ya, jadi memang buso itu mulainya juga dari字典itu dikumpulin menjadi buso. Ya. Nah, memudahkan kita dalam belajar, ya, belajar. Jadi kalau kita bisa belajar puso radikal ini, itu bisa banyak mengenal huruf-huruf yang lain. Ya. Jadi kita harus kenal dulu komponen di dalam situ apa aja, terdiri dari apa aja, dan kita bisa menulis, bisa mengerti satu huruf itu dia mengandung apa aja di dalam unsur-unsur di dalam huruf ini. Ya. Nanti akan lebih jelas ya. 对读体字来说，部首是第一画。如果比如说永生、天日，这部首是撇来撇去一画一画的。Jadi huruf Mandarin itu dia ada dua jenis ya hurufnya ya. Ada satu huruf itu dia itu terjadi single, ya. Ada juga yang di komponennya ada dua, bahkan ada tiga, ya. Tergantung hurufnya apa ya. Jadi ada yang single, ada yang gabung punya ya. Misalkan Yung itu dia nggak bisa gabung sama yang lain. Ya, Sen Tian Ri ya, gitu. Jadi ya dia punya puso adalah ini. Ya, ini mulainya. Jadi puso itu ada awal tulisan itu guratan itu atau awal bagian itu yang ditulis itu. Nah, itu jadi pusonya. Jadi 对合体字来说，部首是用于归类的表示部件。Kalau untuk huruf yang ada gabungan ya, ada gabungan, itu adalah komponen bagian di dalam huruf itu. Ya, jadi bagian dari huruf itu jadi komponennya, ya strukturnya itu dia ada bagiannya. 也就是形旁, ya, 比如说明打草 ya. Nah, ini ada gabung, ada dua bagian. Ya, ada dua bagian. Dan ini bagian. Ya, ini satu huruf, iya juga huruf ini. Ya, 首字边 satu huruf, ya, ting. Nah, ini ada dua. Ya, dia dua bagian. Jadi dia punya puso adalah ini. Ya. Ini semua ada artinya. Ya. Jadi kalau terpisah tidak ada artinya itu tidak ya, dia ambil dari guratan. Ya. 部首分为表意不表意两种. Jadi 部首ada dua kelompok yang satu itu dia bisa ya diartikan, diberikan arti. Ya, ada satu yang tidak ada arti ya. Nah, misalkan ya biasanya ini nih yang tulisan-tulisan gini nih. Ya, itu tidak ada artinya ya. Itu cuma guratan tapi itu puso. Ya. Memudahkan kita kalau kita memeriksa puso yang bujur, yang melintang, ya G1 gitu, yang titik. Nah, kita mau cari di kamus itu gampang sekali. Cari radikal titik semua dari situ. Jadi kamus itu bagian depannya biasanya kelompokin. Ya, jadi 在字典里面它有分类了. Jadi kita mau cari oh, ini huruf yang titik tapi titik apa ya? Apa ya? Nah, itu cari di situ banyak, ya. Itu untuk memudahkan kita belajar nih, belajar. Tapi fungsinya nggak hanya itu aja, fungsinya kita nanti akan jelaskan ya. Memudahkan kita belajar untuk satu ya, untuk memeriksa di kamus itu. Ya. Jadi puso itu sebagian itu adalah singpang, jadi ada bentuk ya. Jadi seperti ini nih ya. Nah, ini adalah puso ya. Puso yang ada artinya nih. Ini semua ada artinya ya. Ya, ini orang, ini hati ya. Ini tangan ya.
Ini radikal ala, radikal rumput ya, tanaman ya. Ya, ini kong nih ya. Ya, ini adalah hewan ya. Ko ya, nisan ya. Nah, inilah kira-kira apa itu radikal ya. Radikal itu disebut puso. Ya, pimpang juga disebut puso ya. Nah, begini, yang sering dipakai ini. Jadi kalau kita bisa tahu huruf-huruf radikal yang sering dipakai puso ini banyak ini ya. Ya, puso yang sering kali pakai. Sering kali kita ketemu dalam huruf itu ya. Hanzi pimpang puso ya. Ya, puso tapi dia pimpang juga ya. Nah, sering kali kita lihat ya. Nah, ini adalah radikal-radikal yang sering dipakai. Ya, ini juga ya. 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 Banyak ya. Ada 100 lebih ya. 100 lebih ya. Jadi pulso itu ada 100 lebih. Ya. Saya nggak jelasin satu-satu di sini ya. Tapi ya kalau kita sudah ngerti cari di kamus ya, kamus Mandarin ya. Nah, di situ dia bentuk-bentuk gini. Jadi kita mau kelompok cari apa nih ya. Saya titik ya, kita mau cari huruf yang ada titik ya, di atasnya misalnya 6 riu ya. Titik ya. Banyak yang titik-titik di atas nih. Nah, kita cari ini aja dia akan muncul semua. Jadi gampang untuk memeriksanya ya. Tapi nggak hanya itu aja ya. 不是那个就是了，就是由于我们要方便，要查字典的时候比较方便。如果你想到一个字有这个形，你要查字典的时候就比较方便。OK， nah puso 也是偏旁， ya. Sama-sama radikal. Cuma satu adalah ya mulai dari awalnya ya tulisannya. Ya, kalau pimpang itu adalah komponennya. Ya, komponennya. Jadi komponennya ini bagian-bagiannya. Ya. Hampir sama tapi tidak sama ya. Ya. Kalau puso itu adalah awal ya, mulainya ya. 用来做排列ya. 少数汉字语集的特殊偏旁ya. Ini untuk meneliti, memeriksa ya, untuk mencari huruf-huruf itu ada susunannya bisa dari puso atau pimpang. Ya, puso itu 范围小于偏旁的范围 ya. 偏旁的范围 banyak ya. Radikal yang disebut pimpang itu banyak ya. Kalau puso tidak banyak ya. Karena dia tertentu ya, tertentu. Ya. 也就是说部首一定是偏旁，但是它的自行规律作用的偏旁。Jadi 部首 itu adalah 偏旁ya. Karena dia tidak begitu banyak tapi dia itu adalah berfungsi untuk sesuatu awal ya, awal huruf itu. Ya, jadi misalnya tulisan ini saya mau tulis gimana ya, saya ingat dulu. Nah, ingat nggak bagiannya dulu. Nah, ya bagian pertamanya itu adalah puso. Ya. Kita harus ingat dulu kalau nggak tulis gimana ya. Nah, itu. Jadi kalau kita udah ngerti puso, lebih gampang untuk mencari pimpangnya. Jadi bisa pakai banyak pimpangnya. Ya. Jadi awalnya dulu tulisannya itu misalkan ada yang ada arti, ada yang tidak ada arti, hanya guratan aja nggak apa-apa sih. Tapi kita mau cari bentuk huruf-huruf kayak gitu, harus cari dulu pusonya, radikal pusonya, ya tadi ya. Ya. Jadi misalkan ya, nih ya misalkan di sini ya, nih. Nah kita udah tahu dia punya radikal ini adalah ini, pusonya adalah ini, ya. Nah ini hari kita mau belajar ini nih, ya. Nah puso hanya satu aja, ya. Satu aja, ya. Jadi kalau ini yang satu, ini enggak ya, ini enggak ya. Nah ini titik-titik ini adalah ya, pimpang puso ya. Nah puso kan pimpang kain yang butuh tadi kita jelasin ya. Jadi ini terlalu grammar ya, kalau bahasa Mandarinnya enggak gitu bagus ya, sulit untuk dimengerti ya, karena mirip-mirip ya. Jadi saya simpulkan dia itu radikal itu pentingnya untuk kita belajar di dalam mencari kamus atau mencari satu huruf yang ada mirip-mirip itu kita harus perhatikan dulu ya, radikalnya yang puso dulu ya, bagian awalnya ya, misalkan nih itu di kirinya ada gini, oh itu nih begitu. Nah ada yang kiri begini strip begini kayak tadi ya, ini hari kita belajar apa aja sih hurufnya. Nah dari situ kita bisa belajar karena ini adalah orang. Jadi semua ada hubungan sama orang, ya huruf-huruf yang ada hubungan sama orang kebanyakan ada di sini. Ya. Jadi kita jangan salah ambil ya. Kalau kita ambil misalkan ambil dari hewan ya, nih radikalnya artinya hewan ya, itu bisa keluarnya salah. Ya, bisa salah. Jadi kita kadang-kadang suaranya sama ya, kowingnya sama, faingnya hampir sama,
tapi karena salah ambil ya, salah ambil. Nah, kita bisa salah baca salah baca dan salah mengerti ya. Ya. Nah, inilah untuk kepentingan di dalam belajar ya, seringkali ini hal kita anggap ya tidak begitu penting, sebenarnya penting. Ya, kalau kita mengenal huruf banyak, 要懂得更多的字、更多的词，部首一定要知道，要不然你看不懂那个字。很多人打字的时候，他打，他大概是这个字就是了，他打进去了，大概就是了，但是他不懂的。你从这个字，你会知道它的意思是吧？为什么？如果你知道了它的部首是什么，那你打那个字出来的时候，你知道哦，这个错了，为什么呢？如果关系到人的，它一定有人的，你不要打别的了，不一样的，声音不一样的，字不一样啊。你从这个部首里面可以认识一个字，jadi ya buso radikal ini simple, tapi kalau kita bisa ingat apa artinya, yang nggak ada arti kita nggak bisa tahu arti, tapi yang ada arti kita harus ngerti artinya. Nah, kalau sudah kita ngerti radikal, ya huruf satu huruf, nah kita bisa mengerti tulisan yang kita baca atau kita menulis itu salah atau tidak. Ya, karena itu sangat penting di dalam belajar. Ya. Jadi kita harus ngerti dulu ini. Ya. Nah, saya nggak jelasin ya. Ya, jadi lebih gampang singkatnya begitu ya. Kalau nanti nggak jelas bisa tanya ya. Karena ini agak sulit untuk menjelasin dan mengerti juga agak sulit ya. Jadi harus ada dasar Mandarinnya, mengerti ya. Tapi secara ringkas saya kasih tahu ini ada kepentingan untuk memeriksa, mengetahui sesuatu huruf ya, supaya kita carinya gampang ya. Kedua, kita mengerti radikal, cara nulisnya gimana, artinya apa, supaya kita bisa tahu apabila ada radikal itu timbul di dalam huruf itu, nah kita bisa tahu itu ada arti yang ada berhubungan ya sama arti radikal ini. Jadi tidak salah ya, tidak salah. Ya, seringkali itu beda di situ, kita salah nulis ya atau salah ngerti ya. Oke. Ya. Nah, kita sebelum masuk ke Zhen, ya, tadi radikal Zhen ini hari kita belajar ya. Kita harus ngerti dulu itu Zhen dari mana. Ya. Saya percaya kita yang dalam sini, ya, 我们相信我们都是人都是神造的，是吧？有没有人说人不是神造的？我们的承认，这个是人是神造的，我们是下一代已经几十代、几百代的人了啊。Jadi kita awal mulanya itu人ya. Itu ada Kejadian 1 ayat 26ya. 上帝说我们要照着我们的形象，按着我们这样是造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一些昆虫。Ini adalah firman Tuhan pada awalnya menciptakan manusia. Ya, Tuhan menciptakan manusia itu pada hari ke-6. Ya, Tuhan begitu baik. Ciptakan terang dulu, siang dan malam dulu, ya, laut dan bumi dulu, baru tanam-tanaman yang berbiji, ya. Setelah itu baru ada burung, ada ikan, setelah itu adalah hewan, ya, dan lain-lain. Dipersiapkan dulu semuanya, baru ciptakan kita, ya, manusia. Luar biasa kita ini. Kita harus mengakui kita ini luar biasa loh. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu itu mempersiapkan untuk kita. Tetapi Tuhan berkata, ya kan? Kita diciptakan untuk apa? Ya, 我们要来这里，上帝所创造的一切，让我们来这里。Ya, jadi kita harus bisa menguasain ya, menguasain ya mereka supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Kita dikasih kuasa untuk ya untuk mengurus, untuk memelihara, untuk ya memimpin dan lain-lain segala yang ada di bumi ini. Jadi kita ini orang yang luar biasa ya, manusia yang luar biasa. Jadi kalau kita sebagai manusia yang luar biasa ya, maka kita harus ngerti ya. Ya, awal mulanya Tuhan itu menciptakan manusia ya. Awal mulanya huruf Zhen ya, seperti di dalam gambar ini ya. Awal mulanya.
ya seperti bentuk manusia ya. Memang huruf Mandarin itu Zhongwen itu kuat Xiaguan Limen dan Janda Xingyizi ya. Jadi seperti orang ya gambar. Cuma perhatikan, kita harus perhatikan ya. Huruf pertama tulis begini itu ada maknanya ya. Bahwa manusia itu bukan karena kerja keras tuh jadi bongkok, bukan. Ya dulu nggak begitu ya. Itu adalah lihat tangannya ya. Ya. Sebelah kiri itu tangan sebelah sini ini adalah tangannya ya. Jadi harus sopan ya. Ya, low profile. Ya. Huruf Mandarin itu awal mulanya itu manusia itu dibentuk demikian rupa tapi low profile dalam bentuk tulisannya ya. Kayak bongkok ya, bukan bongkok, itu hormat ya. Jadi ya manusia itu memang diciptakan di dalam ya di dalam datang ke dalam bumi ini, 我们要有谦卑的心，这是人的字体，我们可以看，你看他的手，两只手合在一起，他不是打开要打架的这样子，所以我们可以知道我们人的变化，ya ini adalah perubahan ya, awal mulanya begini, ya terus berubah lagi, ya. Yang terakhir adalah ini ren, ya. Sampai di sini kita udah lihat hurufnya berkembang, berubah, manusia itu udah berdiri tegap, ya kakinya sudah wah mantap gitu ya. Jadi kita ini betul-betul sekarang ini sudah berubah menjadi mantap ya, tegap. Ya. Cuma tidak seperti yang dulu kan cempe begitu ya, ketemu orang ya sopan. Sekarang beda ya, dan sekarang begitu. Maka kalau saya perhatiin huruf Zhen ini kita belajar radikalnya ya, tapi kita harus tahu ya hurufnya ini awal mulanya dari mana, kok bisa begitu ya. Ya, Tuhan menciptakan kita, pengennya kita ini orang yang bisa low profile dan bisa menghormati orang lain, ya merendahkan rendah hati gitu ya. Sekarang kita masuk ke ya radikal, bentuk huruf radikal Zhen ya. Nah ini ya. Ini adalah radikal Zhen. Jadi kalau kita 如果我们见到这个偏旁啊，这个部首呀，我们看到这个部首，这个肯定是跟人有关系的，大多数跟人有关系。所以我们如果认识了这个字，这个部首来讲，我们知道怎么写呢？很容易的，是吧？一撇，然后一竖，就是人的部首了。我们不要弄错。如果我们知道有这个部首来讲，凡是有这个部首来讲，就是多数与人有关系的，所以你不要看错啊，你要记住啊，这个怎么读呢？怎么读呢？这个人来的banyak orang baca jadi ren itu salah ya, zen bukan ren ya, zen bukan zen. Begitu banyak nih ya huruf-huruf. Ini masih belum selesai loh. Ya, satu radikal Zhen aja itu begitu banyak hurufnya. Ya bayangkan. Ya kan? Jadi kalau kita belajar satu bisa mengenal 50 atau mengenal 100 huruf. Ya kaya nggak kita? Ya. Kaya nggak? Tapi jangan salah, itu kita harus ngerti dulu. Semua radikal itu ada hubungan sama orang. Ya, sama orang. Ya, saya nggak tahu di sini ada berapa yang bisa baca ya. Mau coba latihan baca? Ya. Nah, saya kira nggak usah dibaca satu-satu ya, terlalu banyak ya. Apalagi dijelasin ya. Nah, bahan ini kan saya akan kasih. Ya. Saya akan kasih. Ya. Anda pulang boleh belajar satu-satu. Ya, belajar satu-satu. Ya, cari di kamus yang ada radikal gini, itu cari, ketemu semua tuh di situ, ya. Kalau ada ketemu semua di situ, nah, yang rasa penting mau belajar apa aja hurufnya, ya, bisa belajar di situ. Jadi mudah sekali. Pokoknya ada hubungan sama manusia, ya, manusia. Ya. Misalnya contoh ya, ini ya, Zhen, ya, Zhen ini bijak ya, kasih ya. Ya, Zhen kasih. Kenapa dia tulis begini ya? Nanti saya ada sedikit contoh kasih ya. Ya, Pu
ada pu, ini Anda boleh baca dua suara lagi ini, ya. Ya. Puren, ya. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, ya, kita adalah sang tidak puren, ya kan? Ya kan? Kita adalah hamba. Hamba itu puren, ya. Ya. Puren itu manusia, nggak mungkin yang lain, ya kan? Nah itu sudah jelas itu manusia. Ya, dan ini kasih adalah antara manusia, bukan sama apa, sama PET ya, bukan sama pet. Ya. Kalau kamu mengasihi pet itu bukan manusia, itu bukan zon itu ya. Jadi bukan saling mengasihin lagi ya. Itu salah ya. Itu. Jadi ya, kalau ini ada 100 juta ya. Ya, ini tidak ada arti sama orang manusia. Ya mungkin artinya sama manusia ini ya manusia yang kaya lah ya. Ya, iya. Misalkan saya berapa contoh aja dah banyak ini ya. Nah, ting, ting, ya LinkedIn ini hampir sama artinya. Ya LinkedIn ini satu kata, tapi dia 2 huruf ya. Link, ya, link itu adalah sendirian ya, ya kasihan ya sendirian ya. Nah, hua ya, hua juga banyak artinya ya, hua. Ya, hua xie lah, ya, wen hua lah, ya, misalnya wen hua ya. Ya, wen hua, wen itu adalah bahasa ya. Ya, hua itu ya, wen hua itu bahasa untuk manusia, hua. Jadi untuk manusia ya. Ya, hua xie ya kimia ya, untuk manusia juga ya. Nah, misalnya sen. Nah, sen itu apa ya? Sen ya. Semua seringkali kita pakai sen. Nah, ini sekian begitu banyak ya. Nah, kalau kita bisa ngerti ya, satu radikal itu sudah begitu banyak. Ya. Di dalam kelas kita untuk semester ini kita ada 5 kali belajar ya. Ini yang paling hubungan sama manusia kita rasa penting kita tampilkan dulu. Ya, jadi 大家回去以后可以慢慢的看一个字一个字看，你知道了这个字，然后嘛，它是怎么读、怎么写很重要。你最主要是从这个部首开始，这个部首怎么写啊？你就开始要写在那边。这个写，先写这个部首，然后其他你要写什么呢？你试试看写，很多跟人有关系的在里面。Misalkan di sini banyak sekali ini ya. Fu kan bayar ya, orang yang bayar. Ya, ya ini ya, seorang berpendidikan ya, ya, setu singkatnya ya, perintah ya, rasul ya, setu ya, ya, jin, naik, cang ya, ini semua ya, ni, ta, men, ini semua ada hubungan. Ya, ni juga sama, ta juga sama, men juga sama, woman, ni, men, ta, men ya, mennya nih ya, ada hubungan sama manusia juga ya, ya, li, acara ya, acara itu manusia ya. Ya, saya itu juga manusia ya, anak kecil ya. Ya, kalau ini Chen ini huruf besar 1000 ya Chen ya. Ya, di sini banyak sekali. Nanti boleh tanya ya, boleh tanya. Nah, yang ini bukan radikal lagi ya. Ini bukan radikal puso lagi. Nah, pusonya beda ya. Bisa beda. Ya, agak beda ya. Nah, puso dan langsung udah bukan ini lagi. Tapi ini juga termasuk puso juga ya. Tuh, banyak kan? Tapi hurufnya udah langsung di atasnya kayak dan lainnya. Sama ke, ike dan satu orang. Cie perantara misalkan. Chong itu sarannya dari fu chong ya. Chong jadi pengikut ya. Luan ya. Jin sekarang ya. Ya. Banyak kan ada yang ada hubungan sama manusia ya. Ya. Ming ya, nyawa kan. Ya. Se itu rela yang memberi sedekah ya. Ya, Han itu mengandung ya. Tan ya manusia juga ya. Chin ini menyerang ya. Ya banyak yang hubungan ya. Jadi ini yang saya ingin kasih tahu，我要告诉大家，我们从部首开始学，一个一个学，然后回去以后嘛，我们从这个字里面再查，很多部首人的，我们各个查，查了看我们需要查哪个字，我们就再查下去，慢慢的查。部首主要是用来查字，然后了解字怎么写，怎么读，什么意思。那字你知道了以后嘛，那词汇你就很多能够知道了。
Jadi kalau huruf kita udah ngerti, ya, kosakata itu sudah banyak membantu, ya. Jadi kalau kita belum mengenal huruf, kosakata kita susah. Kadang-kadang ini mau gabung sama ini apa ya? Misalnya woman, tulisnya gimana ya? Wo itu apa ya? Iya, woman mungkin bisa, ya. Men-nya apa nih ya? Ya, karena men ini adalah manusia, ya, perkumpulan orang banyak. Jangan kita nggak ngerti, kita tulisnya men-nya pintu lagi. Jadi woman dia bukan artinya kita, dia wo-nya benar, ya. Men-nya dia nggak tulis ada orang, jadi men-nya pintu. Jadi nanti orang bacanya woman, jadi kamu pintu, ya. Ya, sama-sama men, nah itu, ya. Ini kadang-kadang kita tuh nggak ngerti, ya. Harus ngerti itu ada orangnya, kita itu orang, kita ini bukan pintu. Ya, ya, men-nya sama, cuma nggak ada orangnya di sini, misalkan tadi mana men-nya nih. Nah ini, ya, nggak ada orangnya, ya, nah, sebelahnya. Jadi jangan salah, ya, jangan salah. Jadi inilah yang kita perlu, ya, belajar. Jadi kita udah tahu, ya, komponen di dalam huruf ini ada puso, pusonya apa itu saya harus ngerti, ya. Banyak puso yang ada arti di dalam kamus, ya. Jadi kita harus ngerti artinya dan menulisnya seperti apa, jangan salah nulis, ya, jangan salah nulis. Nah itu dia nggak berubah, ya, tetap. Jadi mudah sekali untuk kita dalam belajar Mandarin, ya. Oke. Nah cara belajarnya bagaimana, ya? Cara belajarnya. Jadi kita harus zhenzi, mengenal, ya, radikalnya dulu, mengenal dulu. Ya, mengenal radikalnya, mengenal hurufnya, mengenal artinya, baru mengenal se-nya, katanya, atau kosakatanya. Ya, baru terakhir kita mengerti artinya kosakata. Jadi kita belajar Mandarin itu, kita jangan pakai hafal untuk mengingat sesuatu kosakata. 我们不要用我们的记忆力来记，哦，这个词是什么，这个意是什么意思，记。很多你记不了的，你记不了。但是如果你从字方面开始，你就知道了。这个字大概什么意思，你就知道了。但是你要知道它的部首是什么，然后它的变法是什么，它这个字里面含有什么意思来的，跟什么有关系的，那你就很容易学了，是吧？往往我们不知道，但是从这个字我们就知道。往往我们没有学过，但是我们就知道了。那我们知道这个字以后，我们就要知道这个字怎么读，读音要读得对，然后再知道这个意思是什么。那一个字你知道了，你就能够做很多的词。Ya, dia itu seperti dari pohon, ya, pohon. Kalau kita ngerti huruf ini, kecil nih, ya, sudah bisa menjadi banyak sekali. Ya, nanti saya kasih lihat, ya. Nanti saya kasih lihat, ya. Nah, oke. Nah, jadi kita harus zhenzi, mengerti huruf, tulisannya gimana dulu, bacanya, artinya, ya. Ya. Baru kita bisa mengerti, mencari kosakata yang bisa menjadi satu arti yang lebih baik, ya. Karena satu huruf itu kadang cuma satu arti, kan, tapi kalau kosakatanya kan jadi banyak, jadi kaya, ya. Nah, misalnya zhen ini adalah mengasihi, ya. Mengasihi atau kebajikan di dalam bahasa Indonesia. Taban is boai, ya. Boai is zhen xianghu qinai, jadi saling mengasihi, ya.它是一种道德观念, ya. Ini ada sesuatu moral, ya. Zhen itu ada sesuatu dalam lingkup membicarakan moral, ya, saling mengasihi, ya. Ya, saling mengasihi di sini ini bicara moral, ya. Ya, bukan saling mengasihi ada motivasi sesuatu, ya, bukan, ya. Bukan, ya. Zhen ce, ya, dan itu dia kita tulisan kasih, ya. Ya itu. Jadi betul-betul bukan arti Mandarin itu, ya, sangat kita bisa belajar, ya, kalau kita udah ngerti. Nah, kita lihat misalkan zhen, ya, tadi, ya, zhen, ini zhen ini, ya, zhen ini adalah orang, ya, di sini adalah 1, 2, ya, ini ada 2, ya, ada orang. Nah, diartikan zhen, mengasihin, kebajikan, itu artinya apa? Nah, kita udah tahu, ya kan?
Dua orang ini urgent. Dua orang itu harus gimana ya? Harus saling mengasihin, ya, saling mengasihin ya, itu. Jadi dua orang itu harus gimana? Dua orang kalau nggak mengasihin bisa berantem nih. Ya bagaimana kita hidup bersama? Karena ini satu huruf. Dua orang bersama itu harus bagaimana? Ya kan? Nggak boleh bisa, karena ini satu huruf. Ya, jadi di dalam hidup kita, kalau kita lihat zan, ya itu ya kita banyak tulisan zan juga ya. Itu sangat penting di dalam hidup kita. Jadi walaupun tulisannya simple, orang radikal dua, artinya zan, ini bacanya zan, hampir sama ya, suaranya mirip-mirip ya. Zan itu artinya adalah ya bagian moral mengasihin sesama, ya, saling mengasihin, luar biasa ya Mandarin. Jadi jangan kita baca huruf ini kita nggak ngerti apa itu ya, gini-gini aja sih apa sih ya. Maka orang Tionghoa dulu kenapa kaya-kaya ya, pintar-pintar, bukan kaya soal duit ya, kaya pengetahuan. Kenapa? Mereka dari huruf sudah ngerti cara hidup harus bagaimana. Hebat. Nah, jadi 我们不要读书写字，也学的功课很多，但是我们不知道它的意思，很可惜嘛，Kalau kita belajar tidak mengerti, sayang ya. Kita harus ngerti, belajar Mandarin itu kalau bisa ngerti hurufnya, ya you akan kaya sekali loh itu, luar biasa. Satu radikal aja you bisa kena 100. Itu belum jadi kosakata. Kalau jadi kosakata itu bisa 1000, bahkan lebih, ya ribuan. Nah, tapi ini tentu harus ada proses ya. Proses. Ya kita tahu cara-caranya dulu baru kita bisa menguasain ya, pelan-pelan kita belajar ya. Nah, dan ini ya tadi udah jelasin adalah ya saling mengasihin, dan itu adalah bagian ya secara umum itu adalah moral ya. Nah, hurufnya banyak nih. Tadi kalau kita udah ngerti zan, huruf gini zan, jadi ini sudah banyak kosakatanya. Ren shi, ren ai, ren he, ren de, ren xiong, ren di, ren xing, ren i. Ya tergantung dia mau pakai kira-kira huruf apa gitu loh. Ya kan? Ya, kalau kita mau tahu saudara yang mengasihin saya siapa? Nih, saudara kan, Siung, kakak kan? Ya kan? Oh, ini Jun Siung. Jadi panggilnya adalah Jun Siung. Wah, dia ini hopeng gua nih, selalu perhatikan gua. Jadi kita panggil dia Jun Siung. Ya di sini ya. Jun He ini apa nih? Artinya Jun He ini kan ya hemu. He ini adalah damai. Ya, Jun He ya. Ya jadi one roll ya, hemu ya. He itu adalah cocok. Ya. Nah, namun ini harus belajar satu, jadi kita mau kosakatanya gampang sekali. Ya, dan he itu adalah cocok ya, cocok ya, dan damai ya. Nah, ini adalah hubungan dalam kehidupan ya, ini lebih terhadap sesama kita ya, karena ini dua orang tulisnya antara manusia ya punya kedamaian ya. Ini kita udah tahu. Ini lebih banyak ke bicara moral ya, kebajikan ya. Ya. Dan jadi manusia itu harus punya jente, antara manusia harus punya jente, artinya kita harus punya moral. Dan ai ada banyak ya, dan ai yen, dan ai banyak ya mengasihin ya. Dan itu dasarnya sudah ai misalkan ya. Dan se itu belas kasihan juga ya, kasih tapi ada hati yang belas kasihan ya. Nah, tadi jensiong, jenti, jensing, jen i ya. I ini kebenaran ya. Ya, benaran ya. I ya, sing hati ya, orang yang baik hati ya, itu. Dan ho tahu jadi orangnya ini ho hampir sama dengan moral juga ya, orang yang tidak pilih-pilih mengasihin ya. Nah ini banyak lah ya. Nah zen ini juga ada satu arti, bukan soal mengasihi, bukan ya, zen kalau dipakai di buah ya, di buah-buahannya itu adalah isi dalam, misalkan kayak isi di dalam bijinya ya, itu zen ya, isi zen ya. Misalkan apa ya, tahu misalnya buah kurma di dalamnya kan ada bijinya ya, itu juga disebut zen, tapi disebut apa, zen tao zen ya, di sini ada tao zen ya, he zen ya, tao zen, he zen, zao zen kalau kurma ya, zao zen. Nah song zen kita udah tahu ya, song zen ini suka makan kan ya, song zen itu ya untuk masak sama apa jagung enak ya.
Songzhen. Ya, banyak juga orang Songzhen. Songzhen tofu lah ya, puding, puding enak juga ya. Karena ini sejenis biji apa di dalamnya ya. Saya sering makan juga kayak kuaci tapi enak. Jadi zhen ini juga bicaranya apa? Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi, ciptakan pohon, buah-buahan yang ada bijinya di dalam situ. Di dalam ada bijinya supaya dia bisa bertumbuh. Jadi bijinya itu bisa bertumbuh ya. Dia jatuh sendiri kayak rambutan jatuh sendiri kan ada bijinya. Ya. Biji di dalamnya kayak duren ya itu. Dia jatuh sendiri dia bisa numbuh sendiri. Jadi Zhen ini lebih cenderung bicaranya ya manusia berkembang biak ya, kembang biak. Ya beranak cucu banyak ya. Yang otomatis gitu loh ya. Zhen itu juga ada arti ke sana ya. Ini dipakai di sini kebanyakan dipakai untuk ya buah-buahan ya. Nah, Xingzhen tofu ya Xingzhen ya. Xingzhen di Indonesia nggak ada ya. Nah ini adalah contoh-contoh. Jadi kalau kita udah kenal radikal itu, kita harus tahu radikal itu huruf zhen ini terdiri dari apa? Satu adalah zhen, kedua adalah dua yang tadi saya jelasin ya. Jadi artinya adalah zhen, zhen ya zhen, zhen zhen, ini jauhnya double ya. Ya pi xiang ai, ya juga harus ai dan suci. Ya, harus saling mengasihi ya. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri ya. Nah, ini artinya dalam sekali ya. Jadi kita kalau kenal bahasa Mandarin, huruf kanji, jangan dianggap itu dihafalin ya, bentuk dipikir gitu ya, bukan begitu ya. Mengerti itu maknanya. Ya. Mengerti artinya dan mengerti kosakatanya apa yang bisa dia gabungin sebagai kosakata untuk dipakai sehari-hari kita. Jadi kalau kita baca sesuatu kosakata atau tulisan atau buku atau apa, ya, 我们知道 大概是什么意思? Ya. Kira-kira apa artinya kita udah tahu. Jadi jangan bingung ya. Ya kan? Jangan kita bingung lagi, nanya lagi. Ya kan? Jadi ini kita bisa belajar. Satu bisa menjadi dua. Ya. Bisa menjadi banyak. Dan ini akan menjadi seperti pohon ya. Ya. Dia menjadi ranting. Berkembang terus gitu loh. Ya, bukan berkembang biak jadinya. Jadi banyak ya, kayak ranting ya, banyak sekali. Nah, huruf zhen ini walaupun cuma dua orang atau antara manusia di sini artinya ya, antara manusia ya. Jadi dia tulis dua itu ada antara manusia. Ya. Konfusius ajarin apa? Ya, Fanaizen, Qingren, singkatnya. Ya kan? Ya artinya apa? Ya kan? Di dalam pergaulan antara manusia itu, kita harus bagaimana? Harus bisa mengasihin. Ya, harus bisa mengasihin. Jadi kalau kita dalam hidup ini kita nggak bisa saling mengasihin, itu bukan zhen lagi, ya, bukan zhen lagi. Padahal zhen itu cuma simpel begitu aja. Ya, jadi kalau kita belajar dalam Mandarin itu, kita harus ngerti. Ya, zhen itu begitu penting dan di Alkitab itu zhen itu juga luar biasa ya, banyak huruf zhen itu ya. Jadi kita harus bagaimana berhidup bermasyarakat dengan kasih ya. Nah, qingzhen itu apa? Zhen lagi keluar lagi kan, qingzhen artinya kita harus mendekatin orang yang punya moral, belajar sama mereka ya. Jadi kalau orang bisa damai tapi tidak punya moral juga susah. Damainya maksudnya motivasinya apa? Ya. Kalau di sini Qingzhen, setelah kita saling mengasihin, kita harus belajar sama orang yang bermoral. Ya. Jadi ya. Jadi kalau kita bisa mengasihin harus punya moral. Ya. Kalau nggak punya moral saling mengasihin nggak tahan ya. Ya. Apa tujuan motivasi kita ya. Jadi ini ajaran Konfusius ya. Dan di ajaran Konfusius itu zhen itu adalah utama mereka. Bagi mereka ya ajaran Konfusius itu sangat penting masalah zhen. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati sesama, bagaimana dengan kesabaran dan rukun dalam hidup itu. Itu sangat penting ya. Maka kita belajar Mandarin itu harus ngerti artinya ya. Satu huruf aja begitu banyak artinya. Bagus kan? Ya kan? Cuma ya
Kalau mau belajar semua banyak ya nggak bisa ya. Kita pelan-pelan belajar. Ada 1, ada 2, ada 3 ya, pelan-pelan ya. Ya, kalau belajar ada kesulitan, jangan sungkan WA saya. Saya tahu sekarang banyak WA saya. Ya kan? Ya, kadang-kadang saya ditanyain ya. Ya, senang juga sih saya ditanyain. Ya, kalau teman-teman yang nanyain saya di dalam belajar Mandarin kelas ini, ya, saya anggap itu kasih saya angpau, ya. Bukan kasih saya masalah ya. Ya, Anda kasih saya angpau. Kenapa? Ya, saya butuh ada respon, ada feedback dari Anda. Itu saya suka. Ya, saya suka. Karena kalau saya direpotin dengan pelajaran, saya senang. Daripada saya direpotin soal usaha ini itu. Ya. Kenapa? Anda kalau bisa belajar pintar, Anda akan bakal kaya. Ya kan? Dan anak Anda akan kaya, lingkungan Anda akan kaya, gereja Anda akan kaya. Ya kan? Kalau Anda punya kekayaan, Anda tidak punya hikmat, pengetahuan setelah belajar ini, sayang juga. Cuma di luar aja hati miskin. Sayang ya. Oke. Nah, saya kasih contoh lagi. Ini tulisan apa nih? Ya. Ini juga ada huruf radikal Z. Cu. Oke, bagus ya. Nah, cu ini adalah orang sama apa? Ini apa? Ayo. Tuhan. Tuhan. Cu itu bisa artinya Tuhan, bisa juga majikan. Tuan, majikan. Majikan. Ya, ya jadi tergantung kita pakai Tuan. di mana. Ya, tergantung kita pakai di mana. Nah, kalau kita lihat dari huruf ini, manusia dan Tuhan menjadi satu, menjadi huruf cu, ya. Nah, itu kita harus ngerti sudah, ya. Karena ren跟主在一起，要住在一起。Kalau kita tidak ada Tuhan di dalam diri kita, tidak ada Tuhan tinggal di dalam kita, dan kita tidak ada tinggal di dalam Tuhan, di dalam tinggal kita tidak ada Tuhan, ya tergantung kita mau menjadi Tuhan segalanya atau Tuhan yang menjadi segalanya dalam hidup kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus ngerti, ya kan? Cu itu maksudnya adalah Tuhan bersama dengan kita, tinggal bersama dengan kita, ya Tuhanlah yang dipermuliakan. Itu cu, ya kan? Nah, kenapa tulis begitu? Saya juga nggak ngerti. Oke, nggak ngerti kenapa nenek moyang kita tulis begitu ya. Kenapa ada ren sama 主在一起叫做住？如果你没有主跟你在一起住来讲啦，我告诉你，是谁跟你一起住呢？如果不是主跟你一起住，谁跟你一起住？你会选什么呢？魔鬼，你危险了啊！对啊，所以这个中文字我们知道，我们住这个字很容易，什么呢？有人有主就是住，有主在我们跟我们在一起，跟我们在一起住，我们就是主人啊。神就是我们最大的主人啊，我们是小的主人，他是大的主人。OK， 这个住啊，是吧？住家里面要有主，ya，要有主。Jadi kita belajar gampang-gampang itu kita harus ngerti banyak loh ya. Ya kadang-kadang kita anggap ini kuansi lah itu cuma cu. Kadang-kadang cu itu ya saya heran loh. Ya di dalam ketik seringkali ada yang tulis cu Yesusnya cu, dia tulis cu, saya jadi bingung. Nah, kenapa? Karena dia tidak tahu radikal. Dia cuma kira-kira aja diketik. Nah, CHU keluar, tek, ambil pilih-pilih kira-kira gitu loh. Main kira-kira aja, ya. Main kira-kira aja. Jadi cu itu ya dia tidak ketik, dia ketik cu. Ya, dia tidak tahu nada pinyin juga. Kalau kita tidak tahu nada pinyin, ya kan? Hurufnya keluar kita bisa pilih. Ya. Nah 1, 2, 3, 4 dia di pinyin itu dia nggak keluar nadanya tapi kita bisa pilih. Ya, jadi pentingnya belajar radikal itu. Jadi 很重要，我们学习这个部首很重要。我们知道了以后嘛，我们不会选错字了。为什么？住一定有人，有什么住没有人的吗？有吗？在哪里？di mana rumah tinggal yang tidak ada orang? Di mana? Di kuburan juga ada orang mati. Ya.
Ya, jadi Cu yang di sini itu ya, ya. Jadi ini adalah cu ya, kita ngerti ya. Ya, misalkan ya, masih ingat lagu satu lagu cu zai ni li mian, cu zai ni li mian. Ya, kalau ingat cu tinggal ya. tinggal di dalam Tuhan ya. Ya, tinggal di dalam Tuhan. Ya, cu zai ni li mian ya. Nah, ini lagu ini kan kita seperti ranting. Ya. Buah anggur hidup di dalam pokok anggur, ya kita ada ranting, bisa berbuah-berbuah. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, bisa berbuah nggak? Nggak tahu deh ya. Nggak bisa lah. Nah, nggak bisa. Maka kita harus tinggal kita ada Tuhan di dalam situ. Jangan anggap kita sebagai ketua, ya sebagai apa ketua apa tuan rumah, tapi lupa di atasnya ada lagi loh. Ya, jadi perlu undang Tuhan dalam hati hidup kita ya. Oke. Nah sekarang berbalik lagi nih. Tadi huruf kedua hu ya. Gitu ya. Ini dan juga kan, ya sama kan? Manusia nggak hamba. Hu ini adalah hamba. Ya, dulu budak, ya, yang budak. Ya. Hu, ya. Ini adalah ren, uso ya, orang nih ya. Ini bacanya hu, ya. Hu ren, ya. 以前是指什么呢？这者克地，以头克地，orang yang menyembah ya kepalanya sampai sentuh ke tanah ya ya 又指向前扑而倒 jadi orang yang terekam ke depan jadi orang yang terekam ke depan ya ya seperti menyembah ya jadi huruf ini adalah artinya ya itu adalah seseorang yang memikul ya huruf ini, hu ini, seseorang yang memikul beban berat di belakang, ya, keranjang ya, untuk isi buah-buahan atau tanaman atau apapun juga ya. Jadi itu seperti kuli-kuli budak-budak itu ya. Nah, tapi ada juga kuren tui zhi de qianchen ya. Orang dahulu seringkali menganggap mereka itu adalah hu ya. Di Alkitab bicara hu dan hamba ya. Jadi itu untuk orang dulu pun sudah ngerti huruf ini adalah menunjukin dia itu memikul beban berat namanya orang kuli ya ikut laupan ya ikut bos ya. Ya jadi dia pikul dia adalah orang kerja atau hamba ya ada hamba ya jadi hamba itu harus bisa merendahkan diri ya sekarang banyak hamba itu lain ya sekarang banyak hamba apalagi ya ada namanya hamba udah rasanya wah saya udah besar sekali nih harus dihormatin nih padahal itu tetap hamba nah kita bisa ngerti nih cuci resing的构型命义可以知道仆是最初一种在家里服役的奴隶 dulu ini adalah kita ngerti ya huruf ini dulunya adalah budak ya budak kontrakan ya kayak zaman dulu itu di Israel juga sama ya budak dijual ya. Jadi harus rendah hati, harus bisa juga rasanya menghormati, menjadi patuh dan lain-lain. Jadi huruf Mandarin itu kalau kita ngerti ini adalah hubungan sama orang. Siapa nih? Orang yang memikul ya, memikul. Dan ini ada ekornya dia, ya ada ekornya aja. Dulu ada tanda ekor itu adalah ya budak dulu itu punya pakaian itu dia ada ekornya. Itu kalau takut dia lari dia pegang ekornya itu. Ya, itu ada huruf dulu, punya begitu, tulisannya begitu, artinya begitu. Jadi kita lihat komponen di dalam huruf ini, yang kan juga puzi, yuren, yupu, tuilah. Ya, jadi kita udah ngerti ya. Jadi kalau budak itu ya harus begini, tapi sekarang puren kita punya sende puren, yang juga sama, punya sama ya. Jangan dirubah loh ya, tetap kita adalah orang yang harus patuh, ya, harus punya beban dan harus bisa mengikuti Tuhan yang punya mau ya bukan kemauan saya ya dan harus bisa melayani ya nah, ini seperti gini ya. Dan itu harus bisa melayani ya, kayak Tuhan Yesus saya ingat Tuhan Yesus bicara saya datang untuk melayani bukan dilayani ya dia anggap dirinya sebagai hamba juga ya anggap ya dia tidak rasakan dia sebagai apa gitu nah kita bisa nggak gitu kalau kita udah ngerti pujan ya proses pujan ya saya sebagai anak buah, saya sebagai pegawai, ya, saya sebagai pembantu,
bekerja, mau nggak kita punya hati begitu? Ya. Jadi Mandarin itu kalau kita belajar satu huruf itu kita udah ngerti. Ya, ya. Huruf Pu ini juga banyak hurufnya, huruf Cu juga banyak kosakatanya, ya banyak. Ya, tapi ngerti dulu nih. Ya, awal mula huruf ini ngerti dulu. Jadi yang lain tinggal nyambung aja, kayak ranting gitu. Ya bisa keluar banyak ya. Oke, lanjut ya. Nah nih, sekarang bicara Zen. Ya. Tadi artikelnya, nah ini hurufnya Zen itu. Bayangin begitu banyak. Kalau kita udah ngerti huruf Zen, waduh, ya, Tuhan ciptakan manusia itu luar biasa loh. Ya, tidak ada yang bisa tanding ya di dunia di bumi ini ya. Itu orang yang paling hebat lah ya kan. Udah disediain, udah diberkatin ya semua. Jadi kita duduk di dalam kelas ini itu orang yang luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Hurufnya banyak sekali. Kita udah ngerti huruf Zen, tinggal apa aja kita mau sebut orang, ya. Rense, rensing, rensing, zeming, zen. Nah, ngerti nggak? Satu Zen aja. Hauden pu, hauden pai, zen, sang zen, hu zen, huan zen. Nah, ini semua adalah kosakata yang berhubungan dengan Zen, dengan orang, dengan manusia. Ya, jadi ini banyak sekali. Ya, kita jangan ada satu Zen udah bingung, Zen aja nggak ngerti, ya kan? Kok ini apa nih kok? Bacanya apa nih kok? Ya belajarlah dari manusia dulu nih, gampang-gampang dulu nih. Udah ngerti Zen. Nah tadi radikalnya, ya. Sekarang hurufnya udah ngerti. Udah ngerti itu, nah tinggal kita lihat aja, ya kan? Hauzen, Hau ngerti nggak? Ngerti. Zen ngerti nggak? Ngerti. Hauzen itu apa? Orang baik. Jadi jangan bingung ya. Ya. Kenapa Hauzen? Ya, ada perempuan, ada laki, ya. Jadi baik ya, nggak sendirian aja ya. Maka orang Tionghoa itu biasanya di rumah itu kalau udah anak laki pengen anak perempuan, kalau anak perempuan pengen anak laki, supaya bisa Hau ya. Ya, jadi kita lihat kayak gini ya, huruf-huruf ini kita ada woman ini nih, Zenman. Ya. Jangan salah nulis ya. Ini ada radikal Zen. Ya. Kalau tulis Zenman, ini jadi pintu orang. bukan pintu domba lagi, pintu orang ya. Jadi harus ingat, ini adalah tentang orang ya. Nah, begitu banyak ya, gimana ya kita mau jelasin ya. Nah, saya harapin teman-teman itu bisa belajar ya. Saya belajar ya. Belajar sendiri pelan-pelan ya, tidak jelas bisa tanya. Sini banyak guru ya. Banyak guru bisa tanya. Ya, jangan sungkan-sungkan ya. Ya, belajar apa yang kita rasa penting membelajar dan ingatlah apa yang kita suka belajar. Ya. Ingat ya. Tadi saya kasih tahu ya. Mengerti tulisan, mengerti ucapan, mengerti artinya, ini sudah bisa, baru pelajarin kosakatanya yang apa. Ya, misalkan kita mau anggap apa, dan ini mau tulisan apa aja nih kosakatanya, baru kita cari. Ya, ya. Tapi ingat dulu radikalnya, ingat kalau itu nggak bisa ingat, itu bisa salah. Ya, misalkan cu sama cu, ketikin cu Yesus. Ketika saya cu Yesus, karena dia tidak ngerti radikal, dia asal hantam aja pakai pingin itu ya. Nah kita belajar Mandarin bukan belajar pingin. Pingin itu cuma alat untuk bantu aja. Ya. Belajar dengan belajar itu ini salah nanti ya. Oke, terlalu banyak kita nggak bisa selesai ya. Oke, nah ini adalah idiom. Idiom juga banyak. Kalau kita udah ngerti satu huruf, idiom juga banyak. Kita di kelas D ini setiap Rabu, Xing Qi San, 我们都有中文啊，学习这个成语。这个成语很多，你知道一个字很多的成语啊。每个星期我们一个字就有3-4个成语，itu masih lebih ratusan juga bisa, ya kan? Tapi syukurlah bisa 20-30 ya. Channel juga banyak bantu, sekarang bisa 30 lebih ya, bagus ya. Nah, kita bisa belajar apa? Nah, misalkan ya, ini pertama misalkan ya, ingjen cumu, ya, ingjen itu ingjen, ya, kita udah tahu ing itu menarik, mancing, zen manusia, cu itu apa? Perhatikan, mu itu apa? Mata. Jadi memperhatikan manusia itu cumu. Nah, ya, jadi kita udah tahu itu bagaimana ya supaya orang bisa cumu itu ya. Ya.
Ya kan? Nah, ini. Jadi kita dengar idiom itu artinya apa? Kalau kita udah ngerti satu huruf itu bisa banyak, satu huruf bisa banyak, bisa jadi idiom juga. Ya idiom lebih susah ya daripada kosakata ya, karena dia dua kosakata menjadi satu ya, kalimat yang pendek ya, yang baku ya. Nah ini jadi banyak kita bisa belajar ya. Zhan ilaling memang semua zhan banyak idiomnya yang bisa ya. Nah ini juga saya kasih ini ingden cumu nih kadang gitu nih ya. Ya, ular itu kasih apel ya, kasih buah pengetahuan ya, atau buah apa nih ya yang menarik ya kan. Nah ini yang menarik siapa? Orang jatuh dalam dosa ya kan. Yang dosa siapa? Buah, bukan orang. Dan fancy ya. Oke. Nah ini dia banyak. Kita bisa belajar banyak ya. Oke. Oke, inilah yang saya ingin jelasin. Kita dengerin lagu Janjian Ingat Cinta ya.这里有个通知，这是我们下个星期的课程啊。下个星期我们这个课程是奇妙的汉字，讲员还是我，不知道什么时候轮流到别人啊。我们下个星期再见了，我再交给